Qalb itu rajanya, kalau bahasanya Imam Ghazali. Kemudian nafsu, hasrat, hawa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya, itu pasukannya. Sementara akal itu panglima perangnya, think tanknya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ambil sejauh yang saya ingat dari kitab Ihya-nya Imam Ghazali, juz 3. Juz 3 ini banyak sekali dirujuk kalau dalam kajian-kajian tasawuf. Meskipun juz 3 ini judulnya sebenarnya muhlikat. Muhlikat itu hal-hal yang menghancurkan. Nah, antara lain yang banyak dibahas oleh Imam Ghazali ini tentang nafsu tadi. Jadi begini, diri kita ini secara umum komponennya 3. Jadi kita sebagai manusia itu 3 dimensi. Yang pertama namanya jasad, yang kedua namanya hayat, yang ketiga yang paling dalam namanya ruh. Ini, jadi kita ini lapis 3. Paling luar namanya jasad, yang di dalam namanya hayat, inti terdalam namanya ruh. Hayat ini komponennya 3. Ini nanti yang kita kendalikan. Yang pertama qalbu, yang kedua akal, yang ketiga nafas. Jadi nafsu tadi. Jadi ini pelajarannya Imam Ghazali. Yang paling luar yang jasad, insya Allah teman-teman ngerti lah, sudah tahu mengelolanya. Termasuk di antara pengelolaan jasadiyah adalah puasa. Meskipun tujuannya demi ruhaniyah, sisi hayat kita. Dan perjalanan finalnya adalah sampai pada ruh. Ruh ini yang paling dalam. Kalau bahasanya Al-Quran kan Allah itu nanti wa nafakha fihi min ruhi, meniupkan ruhnya dalam diri kita. Jadi sisi paling dalam itu unsur ruhaniyah ilahiyah. Makanya kan ada hadisnya itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semakin kenal diri kita, ya kalau tambah dalam, akhirnya ketemu sisi ilahiyah. Mulai mengenali unsur-unsur ketuhanan, dan itu adalah berarti mulai mengenal Tuhan. Baik, cuma ini tidak saya bahas ya. Kalau saya bahas sekarang kamu tambah puyeng. Sore-sore lapar-lapar bahas filsafat jeru-jeru, stres kamu nanti. Tidak jadi sabar puasa tadi ya. Oke, kita bahas yang tengah saja. Itu pun beberapa saja. Jadi ada akal, daya berpikir. Ada nafas. Nafas ini sebenarnya daya menggerakkan. Nafsu itu kan kenapa sih kok tidak dimatikan saja? Loh, kalau tidak ada nafsu, tidak ada daya dorong, daya gerak dalam diri kita, kita tidak maju. Tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada hasrat. Itu bagian dari nafas. Dunia ini bisa mandek. Kalau ada orang, Pak, saya tidak usah makan saja, saya tidak usah minum, saya tidak usah kawin, saya tidak usah mikir dunia, ya habis. Di situ gunanya nafas. Makanya bukan dimatikan, tapi dikendalikan. Dan yang kunci sebenarnya yang ketiga, yaitu qalb, kalbu kita. Yang ini kalau menurut Imam Ghazali sebenarnya kunci dari semuanya ada di kalbu. Qalb pakai qaf ya, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf itu Mas Yasir itu dan kawan-kawan. Iya, gengnya Kalbun Salim itu. Qalbun ya, bukan kalbun. Qalb itu rajanya, kalau bahasanya Imam Ghazali. Kemudian nafsu, hasrat, hawa nafsu, syahwat, dan lain sebagainya, itu pasukannya. Sementara akal itu panglima perangnya, think tanknya. Nah, ini mekanisme dalam diri kita, 3 ini. Jadi kalbu ini rajanya. Kecenderungannya kalbu kemana, disitulah nafas bergerak, disitulah akal akan mencari jalan.
Jadi dengan kecerdasannya tentu saja. Jadi kalau sampean seneng yang jahat-jahat, ya nafsumu akan terdorong ke sana dan akal akan bekerja mencari justifikasi terhadap kejahatanmu. Kalau sampean senengnya yang baik-baik, ya nafsumu akan terkendali, tergerak ke situ dan akal juga mendukung dalam kebaikan. Itulah mengapa kadang-kadang ada orang ini jahat sekali, tapi kalau diwawancara kok iso wae jawabnya. Pinter mengelaknya. Itu karena akal bekerja, dia panglima perang yang baik. Tergantung nanti hatinya condong kemana. Jadi sudah jelas-jelas salah, sudah jelas-jelas terbukti, itu masih pinter alasan, masih bisa mengelak. Itu kayak mahasiswa yang sudah jelas-jelas ketahuan nyontek, masih alasan ini birrul walidain kok, Pak. Demi berbakti pada orang tua, biarlah saya hancur masuk, disiksa orang, dihina orang karena nyontek, asal orang tua bahagia. Itulah alasanmu. Itu akal, pinter gitu-gitu itu akal. Nah, jadi pertama ini ya nanti wadahnya. Kemudian situasinya. Sebelum ke situasi, unsurnya, daya gerak yang namanya nafas tadi. Itu kalau kita pilih gerakannya, hayat kita itu ada 3 kalau kata Imam Ghazali. Ada gerak bahimah, ada gerak model sabuiyah, ada gerak model natiko. Bahimah itu artinya binatang ternak, sabuiyah itu artinya binatang buas, natiko itu artinya manusia yang cerdas, yang berpikir. Perilaku nafsu kita itu ada yang model binatang ternak bahimah. Model binatang ternak itu nyari enaknya saja, nyari nyamannya saja. Yang di kepalanya isinya makan, minum, seks, pokoknya sejenis-jenis itu. Pikirannya ke situ-situ terus. Itu namanya orang kecenderungan nafsu, gaya gerak nafsunya gaya bahimah. Seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan begitu. Dia makan, minum, kawin, berketurunan, santai. Pokoknya ingin terjamin terus begitu. Jadi kalau yang hanya mikir uang, mikir harta, mikir makan, mikir aku nanti makan apa, besok anakku makan apa, dan seterusnya. Ini saja. Bukan, tidak boleh ya, tapi ini saja yang dipikir, yang jadi orientasi hidup. Itu namanya berarti nafsu kita, nafsu bahimah. Seperti binatang ternak. Ini harus kita kendalikan. Nah, terkendalinya nafsu ini, kata Imam Ghazali, namanya iffah. Iffah itu artinya kehormatan diri. Jadi, ya mudahnya begini loh. Orang itu kalau tidak hanya makan, tidak hanya mikir tentang makan, tentang minum, tentang seks, ya orang ini terhormat di masyarakat. Tidak mikir uang saja, tidak mikir. Orang menghargai dia, itu namanya iffah. Tapi kalau orang yang dipikir makan saja, yang dipikir minum saja, tidak terlalu terhormat. Ayo ikut takjilan yuk, buka puasanya apa kalau di masjid sana? Kalau di masjid sini bukanya apa? Sini dipikir mangan nih terus. Itu berarti nafsu bahimahnya kurang terkendali. Ya puasa sih, tapi sejak sahur sampai maghrib itu yang dipikir nanti buka apa gitu. Kamu sudah punya koleksi daftar menunya tiap masjid kelihatannya. Ya, di masjid UGM apa, di masjid Sudirman apa, di masjid Suhada apa, itu kamu milih tiap hari itu. Jadi puasamu ya hanya dapat itu nanti. Jadi, nah ini kan sebenarnya kamu tidak berani kan kalau terang-terangan bilang begitu. Kenapa kamu malu kalau orang tahu bahwa kamu pikirannya hanya bukanya saja. Ini berhubungan dengan memang kehormatan diri. Kamu kan malu sekali kalau temanmu, ternyata kamu nyari buka ya, itu kan malu. Karena memang orang yang hanya mikir makan, mikir minum saja, itu kurang terhormat, kata Imam Ghazali. Kalau kita bisa mengendalikan ini, ya nanti dapat lah. Jangan khawatir, pasti dapat disiapkan takmir. Tapi kan bukan tujuan kita. Ini kita masih terhormat. Itu yang disebut iffah. Jadi besok kalian kerja, ya kerja. Tapi orientasinya jangan duit melulu, jangan kekayaan melulu, jangan itu melulu. Posisikan itu sebagai efeknya saja.
Tidak sebagai tujuan utama. Kalau jadi tujuan utama, itu yang nanti disebut bahimah. Kita seperti binatang ternak. Bukan tidak boleh, tapi kita harus ngerti batasnya tadi. Yang kedua, unsur kedua yang saya sebut tadi, sabu'iyah. Sabu'iyah ini artinya sibak-sibak itu binatang buas. Binatang buas itu mode hidupnya adalah menang, mengalahkan, unggul. Puas kalau yang lain kalah, aku yang nomor satu. Ambisius, ini sabu'iyah. Manusia itu normal, punya cita-cita, punya keinginan, tapi jangan keterlaluan. Kalau keterlaluan jadi sabu'iyah ini. Kita seperti binatang buas. Visi dan misi hidupnya mengalahkan yang lain. Aku harus unggul nomor satu, yang lain harus kalah semua. Jadi bahwa kamu ingin jadi pinter oke, tapi pikiran yang lain harus kalah semua, itu negatif. Kadang-kadang kita bablas terus menghalalkan segala cara. Kamu punya keinginan pekerjaan mapan, jabatan yang tinggi oke, tapi kalau lupa batas, yaitu tadi, terus menghalalkan segala cara demi tujuan. Kalau di filsafat ada aliran namanya pragmatisme. Yang penting tujuan tercapai saja. Caranya gimana ya monggo saja. Itu kalau tidak hati-hati terus kita milih jalan yang buruk. Ini kita mirip binatang buas. Kalau ketemu temannya yang dipikir dia ini IP-nya berapa ya, ranking berapa ya, lebih menang aku lebih unggul. Kalau merasa wah dia ranking 1, wah aku harus ngalahin dia. Pikirannya selalu begitu. Nah, ini sabu'iyah nafsunya. Jadi ambisi apapun, ketemu kawannya, kamu sudah kawin? Sudah, kalah aku. Pokoknya mikirnya menang kalah. Atau kamu sudah kawin belum? Menang aku sudah. Nah, ini mikirnya selalu siapa yang unggul, siapa yang kalah. Nafasnya namanya sabu'iyah. Padahal sekarang kampus-kampus itu ya visinya unggul semua. Unggul dan terkemuka, pengen unggul semua. Tidak ada kok kampus yang kita mengalah saja, yang penting. Jadi kita biasa saja, sukses alhamdulillah, tidak sukses kita tawakal. Tidak ada yang begitu ya, apa ambisius. Ya tidak apa-apa, asal ngerti batasnya. Jadi ini ciri nafas yang kedua. Jadi ini kalau terkendali, kalau tadi namanya iffah, yang kedua ini namanya saja'ah. Saja'ah itu berani. Jadi berani itu tengah-tengah antara nekat dan malas. Orang yang tidak punya cita-cita itu malas. Tidak berani matok cita-cita. Ingin jadi apa? Tidak tahu Pak, saya pasrah saja. Wong tinggal mimpi saja tidak berani. Boleh kamu mancang cita-cita apapun, setinggi mungkin tidak masalah. Baik, yang kedua. Yang ketiga natikoh. Natikoh ini daya kecerdasan. Jadi ini yang paling mending kata Imam Ghazali, tapi hati-hati jangan berlebihan juga. Kekurangan natikoh namanya bodoh. Kelebihan natikoh nanti jadi licik, berlebihan. Apa-apa diakali. Pakai akalnya. Wah, puasa itu Pak, kalau maghrib kalau subuh sampai maghrib tidak efektif Pak. Kita ini kan manusia produktif. Mungkin lebih efektif puasa itu maghrib sampai subuh Pak. Pakai akalmu itu. Kamu nyari enaknya saja. Tapi kan masuk akal. Yo masuk akal, tapi yo ada aturannya apa-apa. Nah, ini natiko bablas. Jadi agak licik kamu nyari-nyari selanya biar enak. Biar seneng. Wah, saya itu banyak dosanya Pak. Dosa saya sebagian besar saya lakukan di rumah. Kalau gitu depan rumah tak kasih patung aja Pak. Kan malaikat tidak masuk rumah kalau ada patungnya. Jadi aman saya di dalam mau ngapain aja malaikatnya tidak tahu. Oke, itu pikiran. Bukan sering gitu main trik. Saya kan korupsinya 1 juta. Nah, yang 100.000 saya sedekahkan deh. Nah, ini kan nanti lipat gandanya 700 kali. Wow, sedekahnya sudah berlipat-lipat itu. Jadi ya kalau saya 900.000-nya saya makan aman lah itu. Masih surplus saya dapat banyak. Nah, ini natikoh yang licik kalau berlebihan. Orang cerdas itu bagus, tapi bablas jadi licik. Nyari enaknya sendiri.
demi bahimah atau demi sabu'iyah, kadang-kadang kan orang kan di level natikohnya terus bablas, jadi licik. Nah, ini juga harus kita puasai. Natikoh yang tengah-tengah, yang pas, namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang pas, yang cocok, yang manfaat, yang sesuai untuk hidup kita. Tidak sekedar ilmu untuk ilmu yang kadang-kadang kita pakai untuk yang buruk-buruk. Tapi ilmu yang sudah menjelma jadi hikmah, yang dia sangat bermanfaat. Itu yang sering kita terjemahkan jadi kebijaksanaan. Baik, jadi ini unsurnya. Jadi nafas tadi yang dijelaskan Bu Ana, yang isinya luar biasa tadi, dengan bagaimana kita harus mengendalikan, bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, ini kerangkanya, ini unsurnya 3 ini. Kemudian situasinya. Kalau tadi sudah aspek unsurnya, sekarang situasinya. Kondisi hayat kita, mental kita hari ini yang perlu kita latih antara lain dengan puasa, itu kata Imam Ghazali secara umum ada 4. Ini yang nomor 1 paling bawah sangat negatif, yang atasnya lumayan tapi masih negatif. Yang nomor 3 ini sudah positif tapi masih belum puncak. Yang paling tinggi yang nomor 4. Yang paling rendah namanya amarah. Di atas itu 1 level namanya lawamah. Di atas itu 1 level namanya mulhamah. Yang paling tinggi, yang paling positif namanya mutmainnah. Nah, yang tadi sudah disinggung. Jadi yang paling rendah kondisi jiwa itu amarah. Kondisi amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Jadi kalau tadi kalian ya bahimah, ya sabu'iyah, yang berlebihan, yang negatif, tapi kamu kok seneng, kok bangga. Nah, ini kemungkinan jiwamu amarah. Tidak puasa sih, saya loh Pak, berani saya tidak puasa Pak. Yang lain tidak berani, saya berani Pak. Ini namanya nyaman dalam keburukan. Kondisi jiwamu level paling rendah, amarah. Bohong tapi bangga. Bohong sukses tapi bangga. Wah, sukses aku ngeprank dia. Sekarang kan bahasa lainnya bohong kan prank. Jadi jebak temennya, ngeprank temennya, dan sukses itu senengnya luar biasa. Hari ini banyak yang bikin hoax dan ampuh hoaxnya. Banyak orang percaya, alhamdulillah sukses hoaxku. Kalau kondisi jiwa kita di level ini, kita berarti ada di kondisi paling bawah namanya amarah. Semoga tidak. Kalau teman-teman merasa ada di sini, cepat-cepat tobat. Dosa tapi senang, tapi nyaman. Enak ya Pak. Alamat itu sudah jiwamu amarah. Ya manusia itu alami saja, wajar saja, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang alpa berdosa. Tapi semoga masih hidup rasa sense of guilty-nya, rasa bersalahnya kalau itu melakukan kesalahan, tidak justru bangga. Maki-maki orang, orangnya tersinggung beneran, marah beneran, ngamuk beneran, kamu bangga. Oh, aku pinter tuh bisa mancing kemarahannya. Itu jelek tapi bangga. Itu namanya amarah. Di atas amarah sedikit lawamah. Kalau lawamah ini ada pertarungan-pertarungan. Saya bohong apa jujur ya? Nanti kalau saya jujur, saya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau bohong kok rasanya dosa ya? Ini pertarungan dalam dirimu. Di lawamah bertarung jiwamu, tapi yang menang adalah yang buruk. Sudahlah, bohong sajalah, nanti tobat, tidak apa-apa. Nah, ini berarti kamu mending ada pertarungan, tapi kalah. Dibandingkan amarah tadi, lawamah lebih bagus. Tapi ya masih kurang bagus, wong kalah, kamu milih yang buruk. Saya curang enggak ya? Kalau enggak curang enggak menang, tapi kalau curang kok ya rasanya dosa. Sudahlah, curang sajalah, nanti gampang diatur belakangan. Saya nyogok enggak ya enaknya ya? Yang lain podo nyogok kabeh. Nanti kalau saya tidak nyogok nanti kalah saya. Nyogok aja lah, tidak apa-apa, nanti gampang lah, urusan sama Allah tinggal tobat aja kok. Anak pikiranmu gitu, kamu mending sih daripada amarah, tapi masih buruk, masih negatif.
Kamu masih lawamah. Kondisi yang kedua. Puasa ndak ya? Puasa ndak ya? Ndak usahlah puasa, nanti gampang lah. Kan puasa bisa dibayar, ndak harus Ramadan kan, luar Ramadan bisa dibayar. Nekat sajalah ndak apa. Ini lawamah. Cirinya orang lawamah, kata Imam Ghazali, biasanya di belakang dia menyesal. Ngapain ya kok tadi aku? Nah ini lawamah. Karena kalau amarah tadi setelah dosa bangga. Setelah salah bangga. Yang ketiga, kebalikannya lawamah namanya mulhamah. Terjadi pertarungan-pertarungan tapi terus menang kita. Yang dipilih yang baik, yang positif. Alhamdulillah. Curang ndak ya, curang ndak ya, ndak usah wis, ndak apa-apa. Kalah juga nasib sajalah. Nah ini kamu menang, mulhamah. Istilahnya mulhamah karena dari akar kata alhama yulhimu ilhaman. Orang yang pilihannya pas cocok pada kebenaran itu dibahasakan orang yang dapat ilham. Dapat cahaya dari Allah. Kalian harus bersyukur. Saya kemarin hampir saja curang Pak. Alhamdulillah tidak jadi curang. Bersyukurlah. Nah ini kondisi jiwa ketiga. Saya puasa tadi Pak. Hampir saja batal. Dikirimi temen link itu Pak. Saya tahu itu link gitu-gitu mesti. Hampir tak buka. Tapi tidak jadilah. Kalau lawamah, sudah tak buka Pak, bener Pak isinya begitu, nyesel saya Pak. Nah itu kamu mulhamah. Kalau amarah tadi, tak buka Pak, asik Pak memang bagus isinya. Kamu amarah itu berarti. Jadi itu bedanya 3 nafas tadi ya. Nah kalau yang paling puncak, yang paling tenang itu mutmainnah. Kalau mutmainnah ini sudah tidak tergoyang. Ada godaan apapun tetap milih yang baik. Karena nyamannya dia, bahagianya dia kalau melakukan kebaikan. Jadi orang di level nafas yang paling puncak ini orangnya biasanya tenang, tidak mudah tergoda, mantap. Seberat apapun godaan, semenarik apapun tawaran, dia tetap yang dipilih yang baik. Ya alhamdulillah kalau yang baik itu pas, yang cocok, yang menyenangkan. Tapi kalau tidak pun dia tidak akan tergoncang. Ini namanya mutmainnah dan semoga teman-teman bisa mencapai ini. Karena rute mutmainnah inilah nanti yang segera kita sampai pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baik, saya tambahi satu lagi, rutenya nafsu. Ini masih dari kitab Ihya. Kenapa kok kita diwajibkan puasa? Karena nafsu itu ternyata ada rutenya. Rute awalnya nafsu itu perut. Jadi lapar dan tidak lapar ini menentukan hidupnya nafsu. Kenapa kita disuruh lapar? Ketika kita lapar, kita tidak akan mikir apapun yang lain. Yang kita pikir, gimana caranya saya bisa kenyang nanti. Makanya Nabi itu kalau ada anak muda sudah pingin nikah kok ya tidak mampu, sarannya kan apa? Puasa. Karena kalau sudah puasa itu tidak mikir aneh-aneh wis. Kalau jam-jam segini tuh kan kamu ditawari, ada video bagus, salah, tidak usah, nanti aja. Lemes pokoknya nunggu. Kamu tidak mikir, kalau sudah lapar itu pikiran tidak aneh-aneh sudah. Pikirannya hanya perut. Jadi kata Imam Ghazali, rute pertama nafsu itu perut. Rute selanjutnya kata Imam Ghazali bawah perut. Kenapa disebut rute selanjutnya? Kalau perut sudah kenyang, bawah perut mulai hidup. Mulai mikir ke situ-situ sudah. Pikirannya ngeresnya mulai hidup lagi. Nanti habis maghrib aneh-anehnya muncul lagi sudah. Perutnya kenyang. Kata Imam Ghazali, rute kedua itu bawah perut. Maka orang itu biasanya pingin kaya dulu, istri cantik kemudian. Karena memang rutenya perut dan bawah perut. Jadi maka ya itu tadi sebenarnya nanti teori ini bisa dipakai untuk kesejahteraan. Jadi kesejahteraan level paling dasar itu ya perut. Kalau orang perutnya tidak terjamin mesti ngamuan. Karena kebetulan paling awal itu. Nah baru level kedua yang bawah perut. Nafas-nafas yang berhubungan dengan birahi. Kalau ini sudah terkendali,
sudah aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya, naik. Naik yang agak tinggi itu qalb, hati. Keakuan mulai hidup. Jadi kebutuhan perut terpenuhi berarti mungkin mampu, kaya. Kebutuhan bawah perut terpenuhi, keluarganya bahagia, sejahtera. Terus nafas yang ketiga hidup biasanya. Hati. Hati itu nafas yang berhubungan dengan aku. Kesombongan, merasa besar, merasa pinter, merasa hebat, merasa unggul. Ini yang berhubungan dengan sabu'iyah tadi. Jadi hatinya mulai menyala, mulai dorongan ke arah yang negatif. Jadi nafsu level 3 itu berhubungan dengan hati. Kesombongan, merasa hebat. Nah, kalau ini juga sudah terpenuhi bahwa kebutuhan untuk eksis sebagai dirimu itu kan nafsu berhubungan dengan hati, biasanya naik lagi satu level yang atas. Ini hubungannya dengan kepala, hubungannya dengan licik tadi. Apa? Dengki, iri, hasud pada yang lain yang punya kenikmatan serupa atau yang kamu inginkan nyampe situ tapi kamu nggak nyampe ke sana. Itu adanya di kepala, kata Imam Ghazali. Jadi ini isinya iri, dengki, hasud, pokoknya yang sifatnya menyerang yang lain. Nah, jadi ini rutenya nafsu, kata Imam Ghazali. Dari perut ke bawah perut, naik ke hati, kalau sudah hati naik ke kepala. Otak kita yang terakhir bagian licik-licikan. Menang atas orang lain, mencari celah bagaimana orang lain bisa hancur, bisa rusak, agar aku tetap bisa menang egoku. Nah, ini nafas yang ada hubungannya dengan pikiran. Jadi ini rumus puasa ini menarik. Nanti di situ Imam Ghazali memberi tips, ayo puasa paling tidak level awam, naik satu level khawas, naik satu level khawasul khawas. Puasanya awam itu berhubungan dengan perut dan bawah perut. Puasanya khawas itu berhubungan dengan hati yang bersih, yang jernih, yang tidak lagi sombong, tidak lagi riak dan lain sebagainya. Puasanya khawasul khawas itu yang pikiran isinya hanya Allah saja. Lupa Allah sebentar dianggap maksiat. Orang khawasul khawas itu. Nah, itu hubungannya dengan rutenya nafsu tadi.